There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, ini tuh aktivitas aku di subuh hari ya teman-teman. Jadi ini tuh aku habis nganter suami aku kerja. Dan ini tuh aku lagi bersihin Lego ya teman-teman. Ini tuh seperti biasa habis buat mainan kakak Nabila sama Mas Aza semalam gitu ya teman-teman. Seperti biasa mereka tuh paling suka mainan Lego. Dan ya kayak gini teman-teman, kalau habis mainan namanya juga anak-anak pastinya nggak diberesin ya teman-teman. Dan akhirnya ya aku yang beresin karena emang kan mereka tuh usianya masih kecil, masih di bawah 5 tahun gitu ya teman-teman. Jadi ya harap dimaklumin aja. Yang penting kalau kita lagi capek, terutama aku kalau lagi capek banget dan nggak pingin mainan tuh dihambur-hambur kayak gini, ya mainannya aku taruh di atas lemari gitu ya teman-teman, biar anak-anak tuh nggak gampang ngambilnya. Tapi kalau aku tuh lagi fit ya nggak apa-apa kalau misalkan mainan itu aku taruh di bawah. Dan misalkan anak-anak tuh mau mainan biar mereka tuh gampang ngambilnya gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya untuk lantainya ini mau aku sapu-sapu gitu ya teman-teman. Di sini tuh kotor banget karena emang semalam itu anak-anak seperti biasa ngembur-ngembur mainan, terus juga habis makan juga ya teman-teman. Anak-anak aku tuh kalau makan nasi itu pasti berjajaran gitu, makanya ini tuh kotor banget, ada debu juga, terus sisa-sisa nasi gitu, pokoknya kotor banget. Tapi kalau di kamera tuh nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku tuh mau makan durian ya teman-teman. Di tempat aku tuh lagi panen raya durian lokal gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempat panen raya juga, tapi itu pas aku tuh hamil Mas Aza ya teman-teman. Habis itu baru kali ini panen raya lagi. Nah, ini anak-anak aku tuh doyan banget yang namanya durian. Sampai ada Arka itu juga doyan ya teman-teman. Padahal ini ada Arka itu usianya masih 10 bulan. Apalagi kakak Nabila sama Mas Aza itu jangan ditanya teman-teman, mereka tuh doyan banget. Ini pas panen raya kayak gini tuh pokoknya dipuas-puasin buat makan durian karena emang di sini tuh banyak banget pohon durian ya teman-teman, banyak yang nanam pohon durian gitu. Dan setiap aku lewat itu kalau lewat di kebun durian itu buahnya tuh banyak banget ya teman-teman. Nah, ini tuh kemarin suami aku tuh beli di tempatnya teman suami aku ya teman-teman, karena dia juga punya kebun durian. Tapi untuk pohonnya sih nggak banyak, cuma 5 aja, tapi ya kayak gitu teman-teman, buahnya itu banyak banget. Dan ini tuh alhamdulillah duriannya tuh bagus semua. Jadi aku tuh suka ya teman-teman kalau beli durian lokal kayak gini tuh, kalau kita nggak pintar milih itu biasanya zonk ya teman-teman. Kecuali kalau kita belinya durian montong. Kalau durian montong itu biasanya bagus-bagus gitu karena emang udah pilihan juga. Nah, kalau durian kayak gini tuh harus pintar milih, dan ini alhamdulillah sih bagus semua, jadi nggak ada yang zonk gitu. Nah, ini aktivitas aku selanjutnya. Di sini aku mau beraktivitas di dapur bareng anak-anak aku. Ada Arka itu suka banget ya teman-teman rembetan
tempat piring gitu, tapi aku yang takut bawaan kejatuhan gitu. Dan dia tuh udah pernah jatuhin mangkok gitu, untungnya nggak kena kaki ya teman-teman. Makanya aku tuh suka warning gitu buat adik Arka, karena gimana lagi ya teman-teman, dia tuh kalau aku lagi beraktivitas kan selalu ngikut. Jadi ya yang penting aku awasin aja. Nah di sini aku tuh mau masak menu simple. Ini aku mau ngulek bumbu-bumbunya ya teman-teman, karena tadi tuh aku nyari blender kecilnya itu nggak ada, jadi ya udah aku ulek aja kayak gini. Ini tuh bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, terus juga kunir juga ya teman-teman. Ini tuh aku mau bikin lodeh. Aku tuh suka banget yang namanya labu siam gitu, jadi hari ini aku mau bikin lodeh labu siam. We talk on the phone every night. Love to hear. Nah akhir-akhir ini tuh masih musim penyakit gitu ya teman-teman, terutama kayak tenggorokan kering, terus juga badan itu pegel-pegel gitu. Untuk kalian nih yang musimnya di sana tuh lagi nggak menentu ya teman-teman, kadang hujan kadang panas, selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar tenggorokan itu nggak sakit ya teman-teman, karena ini tuh beneran ada lagi musimnya penyakit gitu di tempat aku. Nah di sini untuk bumbunya itu tadi aku lupa belum tak kasih ketumbar gitu. Ini aku kasih ketumbar ya teman-teman. Di sini aku ulek lagi sampai halus gitu. Pokoknya untuk menu aku tuh seperti biasa, menu sederhana gitu, menu desa ya teman-teman, yang biasa ibu aku bikin. Nah di sini biar bumbunya itu cepet halus, itu aku tambahin garam ya teman-teman. Jadi ini tuh trik juga biar kita itu nguleknya nggak kelamaan dan cepet halus gitu. I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe. Nah ini kakak Nabila tuh suka banget yang namanya duduk di atas lemari ini pakai kursi gitu teman-teman. Jadi dia tuh naiknya pakai kursi. Terus itu tuh udah, dia tuh kalau duduk di situ tuh sambil mainin kakinya gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh lemarinya tuh sampai jebol gitu. Akhirnya aku tambal aja pakai wall foam. Dan udah aku bilangin juga kalau jangan mainan itu tuh tinggal di ini aja sih sebenarnya, tinggal dipaku lagi aja udah selesai teman-teman. Mung karena belum ada pakunya, jadi yaudah aku tempel aja pakai wall foam gitu. Nanti kapan-kapan kalau udah ada pakunya nanti dipaku aja ya teman-teman, karena itu tuh cuma jebol dikit gitu dan itu tuh masih bagus gitu, cuma lepas aja ya teman-teman. Nah di sini untuk labu siamnya tadi tuh aku nyucinya aku kasih garam gitu ya teman-teman, diremes-remes biar labu siamnya itu lembek nggak keras gitu. Nah di sini itu aku kasih daun salam juga sebagai aromatiknya gitu, tapi nggak aku kasih lengkuas ya teman-teman. Nah di sini untuk bumbu penyedapnya aku pakai Royco, garam sama gula pasir aja. Dan aku kasih gula merah ya teman-teman. Itu tuh kalau gula merah menurut aku jadi lebih enak aja ya teman-teman kalau dicampur di tumisan ataupun di sayur lodeh kayak gini. I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. Aku tuh juga terkadang bingung ya teman-teman mau masak apa, karena setiap hari tuh aku masak ya, walaupun menu aku tuh ini aja, tapi aku tuh terkadang tuh terkendala menu gitu ya teman-teman, mau masak apa karena kemarin udah dimasak, terus masa hari ini mau masak itu lagi ya teman-teman. Nah mungkin ada nih dari kalian yang bisa ngasih referensi menu gitu biar aku tuh bisa ngikutin gitu ya teman-teman. Nah di sini anak-anak tuh lagi pada minum. Dari tadi tuh kakak Nabila minta obat gitu ya teman-teman. Itu tuh obat yang dikasih dari posyandu gitu, tapi nggak rutin aku kasih ya teman-teman. Itu tuh kayak obat penambah nafsu makan gitu. Jadi pernah tak kasih cuma sekali aja, habis itu udah, karena kan sebenarnya obat penambah nafsu makan tuh katanya nggak boleh ya teman-teman, tapi nggak tahu juga sih. Kalau kata dokter aku sih nggak boleh ya teman-teman, jadi aku cuma ngasih sekali aja. Untuk sekarang ini alhamdulillah sih kakak Nabila sama
kakak Nabila sama Mas Aza itu udah doyan makan ya teman-teman. Mereka tuh makannya itu udah banyak, juga minum susunya juga banyak. Kalau adik Arka alhamdulillah sih dia makannya emang lahap ya teman-teman. Terus juga dari usia 8 bulan dia itu udah makan nasi utuh, pokoknya makanan itu udah nggak berbentuk bubur lagi. Alhamdulillah banget, karena setiap kali aku nyuapin kakak Nabila ataupun Mas Aza itu, adik Arka itu selalu aku suapin juga ya teman-teman, jadi udah terbiasa gitu. Pokoknya protek banget itu kalau anak pertama, serba diatur gitu teman-teman, mulai dari baju, terus juga makanan itu nggak boleh sembarangan makanan masuk. Tapi setelah punya anak kedua ketiga itu bebas aja, yang penting anak-anak itu makan, dan kita juga ngasihnya itu kan nggak sembarangan banget ya teman-teman, pokoknya apa aja masuk gitu. Nah ini Mas Aza tuh bajunya masih kelepotan bekas duren gitu, belum diganti, karena emang Mas Aza itu kalau pakai baju tuh dia milih sendiri ya teman-teman, walaupun itu bajunya udah dilarang dipakai tetap aja dipakai gitu. Nah dia tuh juga nggak mau ganti baju ya teman-teman, jadi ya udah nanti juga mau aku mandiin juga, karena ini anak-anak juga belum pada mandi ya teman-teman. Nah ini untuk sayur lodehnya aku kasih air putih gitu. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah seperti ini ya teman-teman, anak-anak tuh suka banget ngikutin aku kemana-mana. Terus ini untuk selanjutnya sayur lodehnya aku kasih santan. Di sini aku pakai santan kara ya teman-teman, satu aja udah cukup. Jangan lupa juga untuk selalu diaduk-aduk biar santannya itu nggak pecah. Karena kalau santannya itu pecah menurut aku kurang enak ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau bikin bubur kacang hijau ataupun bikin lodeh kayak gini itu selalu aku aduk-aduk gitu biar nggak pecah ya teman-teman. Untuk santannya sebenarnya paling enak sih pakai santan asli gitu yang dari parutan kelapa langsung ya teman-teman. Karena aku tuh nggak punya, jadi yaudah aku pakai santan kara aja. Seperti biasa sekarang tuh aku lebih sering pakai santan kara ya teman-teman, yang lebih simple gitu. Nah ini selanjutnya aku tuh mau ngambilin nasi buat anak-anak. Di sini tuh aku nyuapinnya tuh langsung bertiga gitu teman-teman, nggak satu-satu gitu. Pokoknya setiap nyuapin itu langsung buat 3 anak gitu. Nah di sini juga aku mau ngambilin sayurnya. Ini tuh katanya anak-anak tuh suka banget ya teman-teman, karena enak gitu katanya sayurnya. Jadi aku suka banget kalau misalkan masak terus anak-anak suka, suami juga suka, itu rasanya kayak capeknya itu hilang gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk sayurnya ini mau aku taruh di tempat gitu. Aku pakai tempat apa itu namanya, plastik kayak gini aja ya teman-teman, baskom plastik gitu. Dan selanjutnya aku mau goreng telur. Seperti biasa kakak Nabila tuh lebih sering suka sama telur mata sapi ya teman-teman, dan emang setiap hari tuh makannya telur, karena dia tuh kalau dikasih lauk yang lain itu kurang suka, apalagi kalau daging-dagingan terus juga ayam, pokoknya dia tuh kurang suka gitu teman-teman. Jadi ya kayak gini menunya itu tiap hari telur gitu, tapi terkadang juga aku kasih tempe ya teman-teman kalau tempe tuh masih mau. Nah ini teman-teman untuk menu sarapan aku itu ada telur dadar, ada sayur lodeh sama nasi. Nah ini nggak lupa aku mau buka jendela, karena dari tadi itu belum aku buka ya teman-teman. Ini tuh udah siang gitu, sekitar jam setengah 8 pagi. Ini pas alhamdulillah cerah, jadi hawanya itu enak gitu ya teman-teman, karena beberapa hari itu hujan di tempat aku. Jadi dari pagi sampai sore itu hujan terus. Alhamdulillah ini untuk beberapa hari juga panas gitu, jadi enak banget kena sinar matahari pagi. Ini anak-anak tuh udah nggak sabar ya teman-teman, rebutan gitu. Mas Aza tuh mintanya makan sendiri, nggak mau disuapin, jadi ya udah aku biarin aja buat makan sendiri. Sebenarnya paling bagus tuh ya makan sendiri ya teman-teman. Mong aku tuh orangnya kurang sabar gitu, makanya sering banget aku suapin biar makannya tuh banyak, terus juga cepet habis gitu. Nah ini seperti biasa sih anak-anak aku tuh kalau makan ya sambil mainan kayak gini, karena
emang usia-usia segini tuh udah nggak bisa duduk anteng ya teman-teman, pokoknya udah lari ke sana kemari gitu. Ada Arka juga udah kabur-kaburan gitu, dia kan udah pinter banget merangkak ya teman-teman, kadang tuh kabur ke belakang ke depan, pokoknya pintu tuh harus aku tutup kalau aku tuh nggak ada di samping mereka ya teman-teman. Misalkan aku lagi beraktivitas di dapur, itu pintu itu harus aku tutup biar mereka tuh nggak kabur-kaburan. Nah itu untuk kulit duriannya masih ada di situ, belum aku singkirin ya teman-teman, nanti aku singkirin kalau anak-anak tuh udah selesai makan. Aku juga belum bersih-bersih area depan lagi, ini tuh tadi udah aku bersihin, tapi kayak gitu teman-teman, habis dibersihin nggak lama kalau anak-anak udah pada bangun ya pastinya berantakan lagi seperti ini. Makanya kalau nyapu itu harus beberapa kali ya teman-teman, dalam sehari itu nggak cukup sekali ataupun 2 kali. Sering banget kalau bersihin lantai ataupun beres-beres rumah tuh nggak ada habisnya ya teman-teman. Ini tuh pada lahap-lahap banget, makanya alhamdulillah, dan mereka tuh maunya makan sendiri. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Di sini Mas Aza itu kelihatan suka banget sama sayurnya, karena dia tuh bolak-balik bilang kalau sayurnya tuh enak. Kakak Nabila juga ya teman-teman, pokoknya mereka tuh suka banget sama sayur lodeh labu siam ini. Dan ini tuh telurnya tadi aku goreng cuma 1 aja, tapi habis itu aku gorengin lagi dan aku tambahin nasinya ya teman-teman. Nggak aku rekod, jadi yang aku rekod itu cuma sekilas-sekilas aja seperti ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video aku ya teman-teman, dan semoga kalian itu tambah bersemangat setelah menonton video aku ini. Buang yang negatifnya dan ambil yang positifnya ya teman-teman. Aku tuh seneng banget karena aku bisa share aktivitas aku setiap hari. Semoga aku tuh konsisten terus ya teman-teman buat nge-share aktivitas aku terus setiap harinya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.